Jebret Team, tadi kan kita udah ngebahas soal AFF. Nah, kita sekarang nggak afdol nih kayaknya kalau di Dagri nggak ngebahas soal Liga 1. Kita masuk yuk ke rekap-rekap lainnya dari Liga 1 nih. Kita udah masuk ke pekan 9 dan udah mau masuk ke pekan 10. Udah nggak terasa. Pekan 10 bener kan? Iya, betul. Nggak terasa ya. Nggak terasa mau sepertiga jalan ya. Iya. Cepat sekali ya. Nah, ini sekarang kita mau lihat dulu nih hasil-hasilnya. Ini dari hasil Liga 1 2023-2024 kemarin pekan ke-9 dan kita langsung aja yuk yang masih moncer banget sama caretaker-nya ini Persebaya yang berhasil menang lawan PSM 1-0 ya. Ini kemenangan ketiga beruntun. Beruntun. Ya, Apa namanya Uston ya? Iya, Uston Nawawi. ya ini kalau dari kemenangan ini kalau dari Bung Yuke melihatnya benar-benar performa dari Persebaya yang oke atau PSM juga bisa dibilang kurang beruntung aja karena banyak yang berpendapat kayaknya PSM juga sebenarnya bagus tapi kurang beruntung. Iya, PSM terasa sih memang tanpa Plime ya. Dan juga Arfan juga nggak main. Itu kan dua pivot yang sangat penting untuk tim PSM. Apalagi mereka nggak banyak melakukan perubahan. Jadi ada 1-2 pemain penting nggak main itu akan mengubah dimensi taktikal mereka. Makanya Bernardo Tavares ngotot dah, asal nggak dilepas ya. Ingin deh. Kemarin Ashraf dimain kemarin. Ya juga tetap kita harus apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Uston dengan apa namanya siklus barunya lah dalam tiga laga terakhir di luar dugaan dia bisa menjawab keraguan publik ya Bonek dan juga Bonita dengan cara main yang menurut gue lebih ngalir ya. Ada perubahan yang memang agak terlihat menonjol gitu misalnya di lapangan tengah kombinasinya kan sekarang seperti Andre kemudian juga Yong juga ya main ya. Terus di depannya juga di fullbacknya juga gue lihat lebih solid jadi nggak gampang banget bocor. Itulah mengapa mereka begitu konsisten dan lebih enak dilihat sekarang sih. Walaupun memang mungkin lawan-lawan yang dihadapinya kecuali PSM ya, itu tidak terlalu kuat. Cuma kemarin begitu lawan PSM mereka buktikan ya bahwa sebenarnya tim ini udah siap gitu, udah siap untuk kembali lagi ke tracknya gitu. Soalnya 3 laga beruntun dengan kemenangan itu kan sesuatu pencapaian yang luar biasa ya sejak mereka terpuruk ya kan. Dan gue lihat Uston ini mampu mendeliver lah message dari Bonek untuk bermain lebih ngeyel, mainnya juga lebih ngeyel. Ya oke lah menurut gue sih dengan tampilan yang sekarang ini gitu. Ya. Tapi kalau Mas Gita sendiri melihat Persebaya di bawah pelatih yang saat ini Uston dengan pelatih sebelumnya perbedaan yang paling menonjol apa Mas? Mereka lebih ngotot mungkin ya kalau dilihat dan ini kan biasa ya sebuah tim yang kemudian ganti pelatih ada keinginan untuk untuk memberikan pertunjukan kepada pelatih barunya ini bahwa gue pantas ada di tim ini kenapa mereka terus jadi ngotot. Tapi kalau yang Yuki tadi bilang bahwa 2 lawan sebelumnya kan memang lawan-lawan yang bukan lawan-lawan tim terlalu kuat. Berat ya. PSM pun nggak sekuat musim lalu ya kalau dilihat secara keseluruhan. Kalau hilangnya Ploem juga jelas bahwa itu sebuah kerugian bagi PSM. Jadi kalau aku bilang ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Persebaya. Tapi apapun kan yang harus harus diapresiasi adalah bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan sehingga kemudian ada tuntutan pemecatan kepada Aji Santoso dan kemudian Uston memegang dengan 3 kemenangan beruntun yang membuat mereka pelan naik ke atas. Ya, ini tapi kan kemenangan beruntun Persebaya masih perlu nggak sih pakai? Tapi memenuhi syarat nggak Uston? Enggak. Enggak ya, belum lisensi ya. Dia kan harus jangka pendek ya karena dia tidak punya lisensi untuk pegang Liga 1 dan akan ada pelatih baru. Ada pelatih baru dan waktunya kalau nggak salah 30 hari ataupun sebulan harus lakukan pergantian gitu. Oh, katanya dengar awal September ya? Akan ada pelatih baru lagi. Sesudah FIFA Matchday ya kayaknya ya. Mereka akan ada pelatih baru. Iya. Nah, sekarang juga tadi kan ada Persebaya yang bisa menang dari PSM, terus juga ada Persis yang wow, ini luar biasa ya. 3-1 digempur loh Bali. 3-1 ini Bali kenapa nih? Bali kalau dilihat kan ini tim yang 2 tahun berturut-turut jadi juara, tapi pemainnya nggak banyak berganti ya. Dan kalaupun mereka punya Jefferson Aziz belum terbukti Jefferson Aziz seperti halnya pada saat dia belum bermain di sini. Belum mungkin ini tahun pertamanya tapi dia belum membuktikan dia bisa bagus. Kemudian datanglah misalnya Spaso sebagai pemain cadangan. Spaso berkali-kali datang sebagai pemain cadangan menciptakan gol, tapi kan yang kemarin enggak dan kelihatan bahwa Bali setelah 2 minggu pertama berturut-turut kalah, kemudian mereka kan tidak terkalahkan ya dalam 6 pertandingan, tapi kembali mereka takluk di sini.
Ada yang salah dengan lini pertahanan jelas bahwa berkurang kekuatannya dibandingkan dengan 2 musim pada saat mereka juara. Tahun lalu pun udah kelihatan ya dengan sebuah tim yang mengalami juara bertahan yang mengalami 8 kali kekalahan, dan ini balik lagi bahwa kekalahan dalam jumlah banyak mungkin akan terjadi juga Bali kalau mereka tidak berbenah. Iya, mereka kemasukan 13 gol gitu jumlah yang nggak sedikit loh buat betul. tim sekelas Bali. 10. Padahal baru 10. Dan udah kalah 3 kali ya. 9 9 game. Kemasukan 13 gol tuh, waduh cukup banyak. Berarti masalah utama di lini belakang. Iya, PR-nya emang karena Bali ini kan tim yang attacking minded ya. Iya, Jadi betul. mau nggak mau ketika mereka nggak solid ketika transisi ya itu bahaya. Jadi wajar kalau saat mereka mengejar kemenangan terus mereka agak alpa di pertahanan, terus lawan juga punya counter yang bagus. Akhirnya mereka bocor. Kalau dilihat kemarin Persis Solo ini Persis memang nggak lepas dari cara bermain Persis yang sepertinya ini jadi anti formulanya untuk menghadapi Bali ya. Betul. Mereka tuh kalau gue lihat Persis itu banyak unggul dalam memanfaatkan half space ataupun ruang-ruang sempit ya untuk kayak misalnya lu lihat gitu Kakak ya berapa kali dia bisa masuk ke dalam umpan-umpan si CDB itu wah luar biasa, dan itu istilahnya membuka gembok ataupun rantai rapat di pertahanan dari Bali karena memanfaatkan half space itu yang menurut gue tuh kunci permainan sepak bola modern sekarang karena disitulah celah-celah yang biasanya fullback itu agak ya? slip gitu ya, dan itu dimaksimalin banget oleh Dan mereka juga nggak cepet cover ya pada saat rebound serangan Persis gagal itu Kakak berapa kali ya Iya, bisa ngambil bola dari sisi fullback kemudian crossing itu yang sangat berbahaya. Kemudian kalau kita lihat kan setelah 1-1 Bali menyamakan kedudukan 1-1 mereka ngotot untuk menyerang. Biasalah attackingnya Bali kan membuat mereka semuanya seperti maju, mereka bertahan dengan sangat tinggi dan itu dimanfaatkan oleh Persis dengan sangat bagus gitu loh. Kan dan sebenarnya Bali harus melihat bahwa Persis di tengah kekalahan mereka kan sempat berapa kali kalah. Di tengah kekalahan ini tim yang selalu mencetak setidaknya 2 gol dalam sebuah pertandingan ya. Berarti mereka tetap produktif Iya, ya. tetap produktif dan itu yang harus diwaspadai oleh Bali dan tidak terlihat kemarin gitu. Iya. Persis itu kan habis kalah 2-0 sama Kediri ya. Betul. Jadi mereka comeback itu di saat yang pas ya. Betul. Karena Terus kemenangan Bali lawan lagi ya. Bali itu nilainya bukan cuma 3 poin tapi moral mereka ya. Sama kan seperti Batu Bali kalah dari Borneo kan juga serangan baliknya Borneo ya. iya. Mereka kalah 3 kali. Kalah dari PSS bisa bisa dianggap itu sebagai sebuah kesialan di pertandingan pertama. Tapi kalah dari Borneo dan juga dari Persis kemarin itu adalah gambaran bagaimana lemahnya lini pertahanan mereka yang nggak terlihat pada saat mereka jadi juara. Oke, nah kita mau langsung aja lanjut ke bahasan selanjutnya juga ada Barito versus Persik ya. Sebenarnya tadi masih seru tapi kita akan Barito nih hebat karena masih ya. banyak banget yang kita bahas ya. Ada Barito Persik yang menang 2-0 nih, Barito hebat nih. Bisa Iya, kan nih kayak gini sampai akhir musim? Di kandang tapi mereka ya. Mereka kan kehilangan poin di luar kandang ya. Selama di kandang mereka membuktikan mereka hebat bersama Coach RD ya. Terus kalau ukurannya di tandang pun mereka sempat nyolong poin juga dari Persib, mereka colong poin juga walaupun untuk pertama kalinya aku lihat Coach RD demikian emosinya saat itu. Jadi bisa ya dia emosi ternyata ya. Ya, artinya kalau Pada Coach kalem RD ya. yang begitu kalem sama emosi berarti ada yang membuat Dia benar-benar marah ya. nyamuk gitu ya. Tapi ya udah, maksudnya kan akhirnya dua-duanya kena teguran juga kan. Kalau gue lihat memang Barito nih mudah-mudahan nih bisa konsisten ya. Soalnya kan di luar dugaan nih dengan materi pemain yang nggak terlalu mewah sebetulnya kan. Rizky Pora masih ada Iya, ya. masih Bayu Pradana, Iya, masih, Bayu Pradana. masih Oh iya, nama-nama Bayu. lama sebenarnya kan. Tapi ternyata Coach RD bisa meramut formula tim ini menjadi lebih efektif, lebih efisien ya. Dan gue lihat juga Gustavo Tongkantin ya udah semakin pede gitu loh ya. Dia berapa kali kemarin nggak cuma Dan dia 5 bikin gol juga ya udah ya. di samping sebagai goal getter juga dia sebagai asister. Iya. Jadi walaupun sebenarnya posturnya nggak terlalu ideal ya, tapi justru itu menjadi kelebihan dia gitu loh. Dengan kemampuan dan kecepatannya dia, visi main yang bagus, itu menjadi salah satu kunci untuk Barito tampil konsisten. Tapi Dan RD kan ini benar-benar diberi kepercayaan sejak pertama gitu ya. Ini momen yang buat Barito dan RD sendiri bisa jalan bareng lah untuk mengevaluasi, membuat formula yang bagus, tampil konsisten. Apalagi kalau di kandang ya mereka superior banget gitu dan mereka buktiin lagi di sini kan. Iya. Dan Nomor dua sekarang ya dia. Iya, nomor 2 dan ada cerita bahwa waktu Bayu Pradana lawan Persib itu kan dia duel dengan Mark Klok dan dia nggak terlihat bahwa dia inferior terhadap Mark Klok. Itu ada gambaran bahwa ini jagoan lapangan tengah beberapa tahun yang lalu untuk timnas berhadapan dengan jagoan lapangan tengah timnas sekarang dan nggak kalah yang bertahun-tahun yang sudah lalu dan lama ini ya. dibuktikan dengan hasil juga mereka bisa menyamakan kedudukan waktu itu. Iya. Tapi kalau seandainya kemarin tetap 11 lawan 11 akan beda cerita nggak tuh?
nggak juga jadi jaminan ya. Kadang-kadang 10 lawan 11 pun yang 10 bisa menang gitu ya. Lebih ke ini sih taktikal ya. Ya, lebih taktikal. Taktikalnya. Pada saat dia 10 kan dia akan berubah taktik. Pelatih yang baik akan Taktikalnya cepat RD melihat ini itu. memang oke deh. Dan kalau lu lihat golnya si Makan Konate itu Iya. gol world class tuh menurut gue itu bola volley ya. Dan dia nunjukin bahwa kemarin dia kan sempat di Rans ya gitu ya. Iya. Yang Sama RD juga. Iya, sama RD ya. Nggak begitu perform gitu, tapi di sini dia seperti mendapatkan angin kedua. Dan dia bisa bawa Barito sampai nomor 2 ya, sampai di pekan ke-9 itu sesuatu sih. Dan dia kan udah lama sama RD ya. Artinya ini pemain yang nggak dianggap sudah menurun, tapi di tangan pelatih yang tepat ya dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa kembali lagi. Sama itu juga pemain asingnya si Murilo tuh bagus, bagus juga ya. ya. Ikut menunjang banget di depannya. Iya. Murilo yang nyamain betul lawan Persib ya itu. Iya, udah 5 gol Murilo. Padahal ini pengalaman dia pertama main di sini ya. Nggak banyak ya. Langsung bisa tapi tetap nyetel. bisa tersebut gitu ya. Kayak misalnya si Almeida. Iya, Almeida tuh bayangin Baru dia. pertama di Indonesia. Baru pertama di Indonesia dan 9 gol Arema dicetak oleh Almeida. Arema baru cetak 9 gol, 9 oleh Almeida. Almeida. Itu kenapa Arema ada di juru kunci ya. Iya, Karena iya. cuma Almeida yang bisa cetak. Oke, nah ini kita langsung saja menuju ke Persija lawan Arema. Aduh, Nah, ini sudah. berakhir imbang, cuma 1 poin aja nih. ini balik lagi Gustavo Almeida ya. Itu penjagaan yang nggak ketat terhadap seorang striker yang sebenarnya sangat bagus sekali di tengah timnya yang lagi terpuruk. Ya itu yang harus diwaspadai oleh Persija. Kemarin kan kalau kita lihat gol pertama itu ada andil salahnya Andre Tani ya. Gol kedua itu Greg Nokolo yang bagus sekali ya. Dia sebagai skimmer dia berikan dia jadi bertindak sebagai wall untuk kemudian membuat Almeida leluasa untuk masuk. Gustavo mencetak gol ke-9-nya. Iya, emang itu sih lebih karena Persijanya aja yang nggak waspada Iya, ya. nggak waspada. Dan mungkin ini juga terpengaruh oleh hasil-hasil buruk Arema sebelumnya. Iya. Yang di atas kertas kayak Persija juga menang. Karena Arema lawan siapa aja kalah mulu. Ternyata nyangkut. Ternyata. Repotnya kan gitu, kita unggul 2-1 terhadap tim yang kita kontrol, Iya. kita lupa bahwa tim itu masih bisa cetak gol kedua dan kita nggak bikin gol ketiga. Kan Iya. berapa kali peluang Persija kebuang nggak bikin gol Menit ketiga. ke-88 Iya, itu menit betul ke-88 dihukumnya Iya, jadi. iya. Jadi sebenarnya dengan imbangnya mereka ini adalah apa ya, bisa Kerugian dibilang dua-duanya ya. kerugian bagi dua-duanya. Persija ya Arema nggak menang ya, tetap aja dia ada di bawah jadi. Arema satu-satunya tim yang belum pernah menang kan. Iya. Tapi tadi Mas Gito juga sempat sama Bung Kiki sempat bahas ya, ini 9 gol semuanya Almeida. Ini ada apa dengan pemain lainnya? Nah itu. Bisa jawab Sebenarnya nggak, harus dilihatnya adalah tengah musim nanti Almeida ini kemana. Direbut sama yang mana gitu Iya. ya? Kan kalau Jefferson Asis tidak terlalu luar biasa, bisa aja pindahnya langsung ke Bali. Benar nggak Jum? Ya nggak ya? Bisa ya? Tapi Jefferson udah bikin 4 gol ya. Iya, 4 gol ya. Cuman kan lebih moncar lagi dong. Iya, memang ini fenomena Almeida ini anomali ya, paradoks lah. Iya, paradoks banget. Striker yang paling produktif tapi timnya yang paling buncit gitu kan. Itu dianalisanya agak sulit tuh. Iya, betul. Karena dia Sangat sulit. seolah-olah main sendiri ya. Iya. Padahal kan dia juga bikin gol nggak mungkin sendirian, pasti ada bantuan teman-teman ya kan. Cuma artinya secara umum yang lainnya kurang kontributif gitu kan. Sehingga terlalu ngandelin Almeida dan ya di dalahnya nggak cukup gitu loh. Karena ini kan permainan unit gitu. Iya. Dan gol kedua kemarin mereka lawan Persija itu gambaran Arema yang lama ya. Arema yang bisa berbuat sesuatu terhadap pada saat masuk ke kotak penalti lawan. Itu yang nggak jarang dilakukan oleh Arema. Contohnya betul lawan Dewa lah. Dewa itu kan ada berapa? 8 penyelamatan dari penjaga gawang Dewa ya waktu Iya. itu yang bikin mereka Simon gagal. ya, siapa? Bukan Simon waktu itu, masih yang masih yang mantan lama ya? Persib itu siapa? Dedi Oh, Natsir itu kan. Dedi Natsir. Itu udah dilakukan penyelamatan dan Almeida termasuk yang 3 peluangnya digagalkan. Jadi ya itu tadi Arema kadang-kadang nggak bisa menang karena ya mereka nggak klinis juga di depan kecuali Almeida. Itu juga ini ya, dapat penalti ya si Mik ya? Yang kapan? Yang kemarin ya? Iya ya. Dia kan? gagal ya. Yang gagal itu kan. Iya, tapi jadi artinya ini sebenarnya Persijanya lengah dan Arema juga sebenarnya butuh ada seseorang pemain yang juga bisa mensupport Iya, betul. Almeida ya, Iya, membantu. Nah, ini masih bener nih berarti kata Kak Oki nih. Ini Kak Oki ada masalah apa sih sama Apa? Arema? Kok doanya begitu? Oh, mungkin ini bukan doa sih, tapi kayak lebih ke prediksi ya, Kak Oki. Oke deh, Jibretim jangan kemana-mana, kita ketemu lagi sama bahasan yang selanjutnya.